Kejadian pertama, ada sebuah perampokan yang menimpa dua orang perempuan. Selanjutnya, dua orang perempuan tersebut mengadu ke pihak kepolisian untuk memberikan keterangan tentang barang yang telah hilang pada kejadian tersebut dan menyerahkan beberapa bukti kepada kepolisian. Salah satunya yaitu bukti CCTV yang ada di kantor di mana dia sedang berjalan dan dicuri oleh perampok tersebut. Di sini, korban meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk memberikan bantuan hukum, kemudian menceritakan apa yang telah terjadi dan memberikan surat-surat yang dibutuhkan untuk beracara pidana. Selanjutnya, pihak korban menuju ke advokat atau pengacara untuk memberikan atau memohon bantuan hukum supaya dalam persidangan korban bisa mendapatkan bantuan dan kelancaran hukum untuk menuntut haknya kembali, yakni tas yang telah hilang yang berisi uang sejumlah 10 juta, handphone, dan juga dompet. Pengacara tersebut memberikan informasi-informasi mengenai apa yang akan disiapkan pada persidangan. Singkat cerita, prosesi persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Pada kesempatan hari ini, izinkanlah kami kelompok 2 untuk mensimulasikan persidangan yang akan kami bawakan. Namun sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya Diah Ayu Safitri sebagai panitera pengganti, Misbahul Munir sebagai hakim ketua, Ainul Yakin sebagai hakim anggota, Sinta Danuraini sebagai hakim anggota, Nur Saadah sebagai penuntut umum, Sania Nailil Muna sebagai saksi, Yuni Rahmawati sebagai saksi, Alfinur Rahmawati sebagai penasihat hukum, Umar Abdul Hasan sebagai terdakwa, Muhammad Labib Fuadi sebagai petugas, Milatul Hanifiyah sebagai saksi dan sekaligus sebagai korban, Nur Afifatul Husniyah sebagai staf administrasi. Sekian perkenalan dari kami. Adapun kasus simulasi yang akan kami angkat adalah kasus tentang perampokan. Kepolisian Republik Indonesia melaporkan ada 1.307.419 kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia selama periode Januari sampai April 2023. Salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro adalah kasus perampokan tas yang dilakukan oleh Umar Abdul Hasan terhadap korban Milatul Hanifiyah pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2023 pukul 12.00 yang bertempat di sekitar Jalan Pondok Indah, Gang 10, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Tas tersebut berisikan ponsel, dompet, jumlah uang tunai 10 juta rupiah yang rencananya akan dibelikan laptop untuk bekerja. Berdasarkan perbuatan tersebut,
sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat 1 dan 2 KUHP tentang pencurian junto pasal 53 ayat 1 KUHP dengan pidana 9 tahun penjara. Sekian sekilas kasus dari kami. Selamat menyaksikan. Penuntut umum dan penasihat hukum dipersilahkan memasuki ruang sidang. Sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili tindak pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara nomor 1777 PIDB /2023 PN Bojonegoro atas nama terdakwa Umar Abdul Hasan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Perkara pidana Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 PIDB /2023 PN BCN atas nama terdakwa Umar Abdul Hasan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap dihadirkan? Sudah, Yang Mulia. Wadah penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Baiklah, kepada saudara terdakwa, saya akan menyanyikan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Apakah benar nama saudara adalah Umar Abdul Hasan? Ya, Pak. Siap. Yang selanjutnya, apakah benar lahir di Bojonegoro? Benar, Pak. Berusia 24 tahun? Ya. Berjenis kelamin laki-laki? Benar. Bertempat atau beralamat berdomisili di Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro? Betul, Pak. Agama Islam? Betul. Pekerjaan sebagai ojek? Betul. Oke, terima kasih. Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan baik maupun jasmani maupun rohani dan siap mengikuti dalam persidangan pada siang hari ini? Sehat jasmani rohani dan akan ikut sidang pada pagi hari ini. Siap untuk mengikuti? Siap. Oke, terima kasih. Terdakwa, apakah saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pasal 363 ayat 2 KUHP? Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, Pak. Ya. Siapa nama penasihat hukumnya, boleh disebutkan? Alfi Nur Rahmawati. Oke, terima kasih. Apakah betul Mbak Alfi Anda diberikan kuasa kepada saudara Umar oleh saudara Umar? Oke, terima kasih. Selanjutnya, saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Iya, saya membawa. Silakan tunjukkan ke meja persidangan. Terima kasih. Sudah ya, saya terima ya surat kuasanya ya. Selanjutnya, pada saudara jasa penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan dakwaannya? Sudah siap, Yang Mulia. Oke, silakan untuk dibacakan dakwaannya agar segera selesai cara kita ya. Kejaksaan Negeri Bojonegoro untuk keadilan. Surat dakwaan nomor registrasi perkara 1777 PIDB /2023 PN BCN. Terdakwa nama Muhammad Umar Abdul Hasan, tempat lahir Bojonegoro, umur tanggal lahir 24 tahun, tanggal lahir 12 Mei 1999, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tinggal Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, pendidikan SLTA. Penahanan 1. Penyidik ditahan dengan penahanan
rutan sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023. 2. Penuntut umum ditahan dengan penahanan rutan sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023. Dakwaan bahwa pelaku Umar Abdul Hasan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember 2023 bertempat di sekitar Jalan Pondok Indah, Gang 10, Kecamatan dan Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah sengaja melakukan percobaan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan pada waktu siang hari. Dalam perjalanan, terdakwa melihat dua orang perempuan yang sedang berjalan dan sambil bercanda yang bernama Milatul Hanifiyah dan Sania Lelmuna dalam keadaan cukup sepi. Umar Abdul Hasan sedang jika perampas tas yang dibawa oleh saudari Milatul Hanifiyah. Tas tersebut berisikan ponsel dan dompet uang tunai 10 juta yang rencananya akan dibuat menjadi laptop untuk bekerja. Pelaku kabur menggunakan motor Vario plat S 2096 ABD dengan sangat kencang. Perbuatan pelaku diancam dengan pidana sebagaimana diatur pada pasal 365 ayat 1 dan 2 KUHP. Junto pasal 53 ayat 1 KUHP dengan pidana penjara selama 9 tahun. Bojonegoro 27 Desember 2023. Penuntut umum Nur Saada SH, Jaksa Media NIP 45434355656. Terima kasih pada saudara jaksa penuntut umum. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada terdakwa. Apakah Anda sudah mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Ya, Pak. Apakah tidak ada eksepsi yang akan diajukan? Enggak ada. Pada saudara kuasa hukum, apakah ada eksepsi yang diajukan mengenai dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Tidak ada. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya, maka akan dilanjutkan dengan sidang kedua, yakni sidang menghadirkan barang bukti dan juga saksi-saksi yang akan dilaksanakan secepat-cepatnya. Maka untuk hal ini sidang untuk pertama kasus tindak pidana kasus pencurian perampokan maka dinyatakan ditutup. 3. Sidang telah selesai. Majelis hakim meninggalkan tempat sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Wes, cut. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Persidangan pada siang hari ini kita lanjutkan untuk sidang pembuktian dan juga keterangan dari saksi-saksi. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 PIDB garis miring 2023 PN garis miring PN Bojonegoro atas nama terdakwa Umar Abdul Hasan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selanjutnya, sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat-alat bukti dan saksi-saksi saudara JPU. Apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah dipersiapkan? Sudah siap ya, Di dalam persidangan ini apakah sudah hadir? Sudah. Terima kasih. Untuk saudara JPU dipersilakan untuk menghadirkan para saksi-saksi dan barang bukti. Saksi atas nama Sania Lelmuna dipersilakan masuk ke ruang sidang. Sania. Oh, Bila. Silakan saudara JPU dipanggil. Saksi atas nama Milatul Hanifiyah dipersilakan memasuki ruang sidang 1. Untuk saksi Milatul Hanifiyah, apakah saudara yang ditunjuk oleh
jaksa penuntut umum untuk menjadi saksi pada persidangan ini? Iya, Pak Regi. Di sini Anda sebagai apa? Saya sebagai korban. Sebagai korban, terima kasih. Baiklah saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat Iya, saya dan siap mengikuti persidangan pada malam siang hari ini? siap. Oke. Baiklah, pertama-tama saya akan meyakinkan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Sebelum itu mari kita sumpah terlebih dahulu pada saudara saksi untuk memberikan keterangan-keterangan yang akan diberikan. Silakan untuk saudara saksi berdiri. Silakan untuk hakim anggota berikan kesaksian anggota agamanya. Ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji Saya berjanji bahwa bahwa saya sebagai saksi saya sebagai dalam saksi perkara ini dalam perkara akan memberikan akan memberikan keterangan-keterangan yang benar keterangan-keterangan yang benar dan tidak lain dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan dari sebenarnya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, saja saya akan menanyakan apakah nama Anda benar Milatul Hanifiyah? Benar. Tanggal lahir 5 Desember tahun 2000, Iya. umur 23, Iya. beragama Islam, Iya. beralamat di Jalan Pondok Indah, Gang 10, Desa Dandra, Kecamatan Dandra, Kabupaten Bojonegoro, Iya. sebagai pegawai perusahaan swasta di pabrik di salah satu pabrik di Bojonegoro. Iya. Oke, terima kasih. Apakah Anda membawa bukti KTP? Silakan ditunjukkan ke depan. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke. Selanjutnya, saya akan menanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan yang mengenai dengan kasus pada siang hari ini. Yang pertama, apakah Anda pada saat kejadian itu bersama dengan teman Anda? Iya. Apakah Anda di sini sebagai korban Iya. dan juga saksi? Iya. Pukul berapa Anda melakukan pukul berapa Anda dicopet atau dijamret oleh tersangka? Sekitar pukul 12. Sekitar 12 siang atau malam? 12 siang. 12 siang. Bersama siapa? Bersama teman saya, Yang bernama? Mbak Sania Nailuna. Oke, terima kasih untuk keterangannya. Apakah benar pencurian itu terjadi dengan benar atau hanya mengada-ngada saja? Terjadi dengan benar. Apakah Anda bisa membuktikannya dengan bukti-bukti yang konkret? Iya. Apakah Anda sudah mempersiapkan bukti-buktinya? Sudah. Anda serahkan kepada siapa bukti-bukti tersebut? Saya serahkan ke JPU. Oke, terima kasih. Bagaimana reaksi Anda setelah mengetahui pencurian tersebut kepada Anda? Setelah Anda dicuri, apa reaksi Anda? Saya shock dan sedih karena untuk uang tersebut kan saya mau gunakan untuk membeli laptop, Ya. tapi ternyata malah dicuri. Dicuri oleh tersangka yang Iya. mencuri. Apakah Anda yakin bahwa pencuri yang tersangka yang dihadirkan pada hari ini apakah benar ini adalah orang yang mencuri? Iya, Apakah hanya dugaan saja? benar. Karena saya melihat dia itu gondrong, rambutnya panjang. Kalau gondrong itu kriminal Bang ya. Gini. Selain itu apa yang bisa meyakinkan Anda? Dari postur tubuhnya. Postur tubuh. Banyak yang postur tubuhnya seperti ini gondrong juga. Belakang Gofan. Bagaimana? Selain itu apa lagi? Itu buktinya. Ada CCTV-nya lagi. Jangan tertawa saja, serius. Karena waktunya juga jangan mepet. Terima kasih. CCTV ada? Dihadirkan di JPU? Iya. Ya udah, terima kasih untuk kesaksiannya. Terus saya akan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya. Mohon maaf. Oke, selanjutnya untuk saksi kedua bisa dihadirkan JPU ke persidangan ini. Bagaimana? Agak-agak terang, terima kasih. Saya yakin berarti ya. Terima kasih. Selanjutnya kepada saksi kedua, apakah Anda dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Ya,
Siap memberikan saksi atau keterangan yang benar? Siap. Ya, oke, terima kasih. Sebelum saya tanyakan mengenai identitas Anda, perkenalkan kami untuk memberikan janji atau sumpah untuk memberikan keterangan yang akan kami sampaikan. Dan kemudian silakan memberikan sumpah pada saksi. Ikuti kata-kata saya, saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bersumpah atau berjanji untuk bersedia memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Oke, terima kasih untuk saksi dan kembali. Saudara saksi, sudah kami janji, sudah kami sumpah, dan apabila Anda memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan apa yang Anda ucapkan, maka kami akan bisa diancam dengan pidana penjara selama-lamanya atau 7 tahun. Bagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Ya, mengerti yang mulia. Terima kasih. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Tidak. Tidak kenal dengan terdakwa? Siapa Anda ini? Tidak kenal. Terdakwa ini siapa? Terdakwa ini pencuri. Ya, berarti Anda tidak kenal siapa? Sebelumnya tidak pernah kenal. Tidak kenal. Anda tidak pernah dicuri juga. Kasihan Anda. Terima kasih. Tapi apakah Anda mengetahui terkait perkara atau apa yang terjadi, apa yang disedangkan di dalam persidangan ini? Tahu yang mulia. Apa? Coba dijelaskan. Pencuriannya siapa? Terhadap teman saya. Yang bernama? Di mana tempatnya? Di Jalan Pondok Indah. Waktu? Pukul 12 siang. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwasanya itu pukul 12 siang? Ada rekaman CCTV. Di mana? Di rumahnya Bapak siapa? Saya tidak kenal. Bapak Rahmat, saya tahu. Sudah. Bagaimana spesifikasi dari keterangan yang Anda berikan? Tadi masih gambiar semuanya, kami belum paham. Dari pihak majelis hakim ini, kita akan jelaskan secara detail dari awal. Baik, saya itu keluar dari bank sama teman saya yang habis ambil tarik tunai. Lalu ada motor dari arah timur dari belakang saya itu terus menarik tas yang dibawa teman saya. Setelah itu, Anda mencoba melawan atau tidak? Tidak ada perlawanan karena Enggak, tapi kita seperti gini kan? ya kan saya lari toh Pak. Lari kemana? Ke sini apa lurus apa Mengejar. mendelik? Enggak? Mengejar pencuri itu? Iya. Anda pakai apa? Jalan. Pencuri pakai motor. Alah, Anda ini lucu. Apakah keterangannya sudah cukup? Cukup? Ya. Selain itu, apakah ada di dalam tindak itu apakah ada luka atau penganiayaan kepada korban? Tidak ada. Anda bisa meyakinkan? Bagaimana? Hanya saja kami lelah mengejar. Oh, lelah. Fisik juga kena ya? Mental. Mental kaget. Kaget. Jangan yang bunuh diri karena ini ada musimnya, musim. Ya. Musuh. Bagaimana reaksi saudara setelah melihat itu? Selain saya lari, trauma ya. Gitu ya. Ya udah, terima kasih. Apa lagi? Untuk bukti-buktinya, apakah sudah ada? Ada yang Sudah dibawa? sudah Diserahkan kepada siapa? pada JPU. JPU. Apakah JPU bisa menghadirkan bukti-bukti tersebut? Saya mulia. Silakan dihadirkan. Itu ada sebuah barang bukti, ada tas, dan juga handphone, ada dompet juga. Barang aslinya nggak ada, barang aslinya. Iya, ini ada. Coba ke sini. Agak cepat, silakan. Karena juga sore. Motornya nggak usah bawa ke sini, nggak apa-apa, nggak muat nanti. Ini tasnya ya. Iya, Ini handphonenya. Kemudian dompetnya ini dompet ya. Dompet. Ini
Ini enggak ini. Itu saya yang dulu. Oh, ngapain kamu bawa jadi barang bukti ini? Ya udah, terima kasih. Ini berarti bukan milik korban ya? Bukan. Oh, nih ambil. Untuk seratnya ini barang bukti yang asli ya, dan ditaruh di meja hakim, meja persidangan. Selanjutnya saya akan minta keterangan mengenai 3 gambar tersebut. Apakah hakim anggota ingin memberikan pertanyaan mengenai tersebut? 3 barang bukti tersebut, silakan. Itu memang tasnya waktu di CCTV seperti itu ya? Posisinya ngambil gitu? Iya Bang. Di program. Oh, uangnya amplop, bener amplop putih itu ya? Uangnya? Iya, di dalam amplop. Itu mungkin anggota yang lain memberikan pertanyaan pada saksi tidak? Tidak. Cukup? Oke, terima kasih. Apakah Anda yakin dengan 3 perkara ini, 3 barang bukti ini? Apakah Anda hanya memiliki screenshot dari video itu atau video lengkapnya? Ada video. Dari Pak Rahmat? Iya. Ya udah. Sudah silakan kepada siapa? CPU. Iya. Siapa? Iya. Mulai kapan? Silakan. Dari kemarin. Ya udah, terima kasih. Dari sidang pertama kemarin sudah saya instruksikan untuk memberikan sudah ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya motor itu juga sudah terdapat karena CCTV-nya bisa di zoom ya. Itu dari Pak Polisi. Pak Polisi, berarti dilacak oleh polisi seperti itu ya. Ya dilakukan penyidikan karena ya awal ya. Kemudian itu ada tas, ini tasnya ya sama ya, mereknya Carandola. Efek cahaya Pak di dalam. Apa? Efek cahaya, enggak jadi itu ya. Nah, ini lucu ya. Akhirnya itu ada uang amplopan itu sebelumnya ada dalam amplop itu ya. Iya. Akhirnya dompet dan juga handphone, jadi sudah ada semuanya dihadirkan untuk barang bukti. Saya rasa sudah cukup untuk pemberian buktiannya kepada kuasa hukum. Apakah ingin hendak memberikan beberapa pertanyaan? Ada ya. Ya, silakan berikan pertanyaan mengenai hal tersebut. Kepada saudara saksi, apakah Anda benar-benar melihat kejadian yang menimpa korban? Iya, benar. Apakah Anda benar-benar bersama? Berdasarkan bukti yang ditampilkan, itu apakah merupakan bukti asli atau hanya rekayasa? Asli. Apakah benar pelaku berdasarkan bukti tersebut itu ialah terdakwa atau mungkin orang lain yang mirip dengan terdakwa? Saya yakin. Apakah benar terdakwa pelaku tersebut ingin melakukan perampokan atau hanya ingin menyapa? Apa? Ya mungkin, jangan. Ya jangan. Siapa? Jangan. Cukup kan? Cukup ya. Apakah Anda tidak ingin menunjukkan ditunjukkan video aslinya? Iya. Saya Apakah ada? Apakah di JPU sudah diserahkan? Sudah. Oke, bisa diputarkan JPU, silakan. Silakan. Enggak. Ini memang nggak ada suaranya ya? Tidak ada yang Oh iya. Ya jelas. Dia orang ini bentuknya berganti. Kan itu pakai yang itu, yang bawah gambar mangkok itu. Ada, nggak bisa ya. Bawah ya, mangkok ya teman. Udah, aku gimana aku kata? Mau coba dekat lagi. Oh, iya. Apakah ada tanggapan lagi dari video tersebut dari kuasa? Sudah cukup ya? Sudah yakin bahwasanya terdakwa ini bersalah ya? Iya, terdakwa ini salah ya? Ya udah, terima kasih. Bagaimana saksi keterangannya? Apakah sudah cukup? Cukup. JPU? Cukup ya? Videonya juga sudah lengkap ya? Sudah jelas. Oke, kepada saudara Saniana Limuna, saksi silakan bisa kembali ke tempatnya masing-masing ke tempatnya. Apakah Pak Rahmat itu
kita putuskan dari sidang pertama kan. Udah kita sudah ya Fik ya. Oke, dari hasil musyawarah majelis ini dakwaannya sudah dibacakan, juga semua saksi-saksi sudah dihadirkan, bukti-bukti sudah diajukan. Apakah sebelum ada eksepsi? Tidak ada eksepsinya. Selanjutnya surat tuntutan. Bisa. 2, 3. Masih pada seluruh peserta yang hadir pada sidang hari ini, JPU masih juga pada seluruh saksi yang hadir. Mari kita tutup persidangan pada hari ini. Semoga menghasilkan keadilan sesuai dengan konstitusi yang ada. Dengan hari ini saya akan ditutup dan akan lanjut persidangan selanjutnya, yaitu pembacaan putusan. Sidang hari ini ditutup. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk persidangan ketiga, mari kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga persidangan ini menghadirkan putusan yang sesuai dengan apa yang konstitusi yang ada di negara Indonesia ini. Dan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Persidangan pada pagi hari ini tanggal 26 Desember 2023 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana untuk saudara terdakwa? Apakah dalam keadaan sehat? Sehat, aman. Sehat jasmani dan rohani ya? Siap. Oke, selanjutnya untuk pembacaan penuntutan pada saudara JPU, persilakan. Kejaksaan Negeri Bojonegoro untuk keadilan, surat tuntutan nomor registrasi perkara 1777 PIDB garis miring 2023 garis miring PN BCN. Terdakwa nama lengkap Umar Abdul Hasan, tempat terakhir Bojonegoro, umur 24 tahun, tanggal lahir 12 Mei 1999, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tinggal Desa Deder, Kecamatan dan Kabupaten Bojonegoro. Keterangan saksi korban Miratun Hadifia disumpah pada pokok penerangan sebagai berikut. Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak ada hubungan dan tidak mengenal terdakwa. Saksi menerangkan bahwa telah terjadi pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 bertepat di Jalan Pondok Indah Gang 10, Desa Deder, Kecamatan Deder, Kabupaten Bojonegoro. Keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis 18 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 di Gang Pondok Indah, di Jalan Pondok Indah, Gang nomor 10, Desa Deder, Kecamatan Deder, Kabupaten Bojonegoro. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini adalah 1 unit handphone, uang tunai sebesar 10 juta rupiah, 1 tas kulit berwarna hitam. Berdasarkan fakta-fakta yang tertangkap dalam pemeriksaan dan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sampailah kami kepada pembuktian yuridis dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu melanggar pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. Unsur barang siapa? Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Unsur dengan maksud untuk memiliki cara melawan hukum. Kesimpulan, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka kami berpendapat bahwa terdakwa Umar Abdul Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan pencurian dengan pemberatan melanggar pasal 362 KUHP tersebut dalam dakwaan, dan kepada terdakwa dapat dipersalahkan serta dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
Memperhatikan pula bahwa ternyata selama pemeriksaan persidangan berlangsung tidak terdapat suatu alasan apapun, baik yang memaafkan ataupun membenarkan terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, Umar Abdul Hasan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenalkanlah kami mengemukakan hal tersebut menjadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, hal-hal yang meringankan terdakwa mengakui terus terang perbuatan dan tidak mempersulit jalannya persidangan. Menuntut suatu majelis hakim pengadilan negeri yang memeriksa dan mengatasi perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Umar Abdul Hasan telah bersalah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP tersebut dalam dakwaan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Umar Abdul Hasan dengan pidana penjara selama 9 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa telah ditahan. 3. Menyatakan barang bukti 1 unit handphone, uang tunai sebesar 10 juta rupiah, 1 tas berwarna coklat. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 900.000. Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis 27 Desember 2023. Jaksa penuntut Nur Saada SH, Aju Jaksa Media. Terima kasih. Terima kasih pada saudara jaksa penuntut umum. Selanjutnya saya akan bacakan putusan kepada saudara kuasa hukum. Apakah ada eksepsi atau apa yang ingin disampaikan? Sebelum saya minta putusan, tidak ada ya. Oke, terima kasih. Pada saudara terdakwa Umar Abdul Hasan, saya akan membacakan putusan pada persidangan pada siang hari ini. Demi keadilan, bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Umar Abdul Hasan, tempat lahir Bojonegoro, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, bacaan Indonesia, tempat tinggal Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, agama Islam, pekerjaan ojek. Saya ringkas ya, Mas Umar, untuk mempersingkat waktunya. Memperhatikan pasal 36 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Umar Abdul Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 tahun. 3. Menetapkan namanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Nomor 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Nomor 5. Menetapkan barang bukti berupa 1. Buah dompet berwarna abu-abu, 1 buah tas berwarna coklat, uang tunai sejumlah 10 juta, 1 buah handphone merek Samsung berwarna rose gold, 1 buah sepeda motor Vario berwarna hitam dengan plat nomor S2016ABD. Selanjutnya nomor 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar 900.000. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari ini, Kamis 27 Desember 2023. Kami, Misbahul Munir SH M.Hum sebagai Hakim Ketua, dan juga Ainul Yakin SH M.Hum, dan juga didampingi oleh Hakim Anggota Haja Sinta Januraini SH M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Dia Ayu Safitri SH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Nur Saada SH MKN penuntut umum dan penasihat hukum serta terdakwa dari Lapas Dander Kota Bojonegoro. Hakim Anggota Muhammad Ainul Yakin SH.M.Hum, Hakim Ketua Muhammad Misbahul Munir SH.M.Hum, Hakim Anggota Sinta Januraini SH.M.Hum, panitera pengganti Dia Ayu Safitri. Bojonegoro 27 Desember 2023. Sidang saya nyatakan ditutup dan putusan berlaku. Masih pada saudara terdakwa, putusan hari ini sudah berhasil dan Anda dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman selama 9 tahun penjara.
Terima kasih. 3. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk pergi.